Hi, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. So today masih di pick a card reading. Oke, tema kali ini adalah tentang apa yang dia rasakan ya ketika kamu mengabaikan dia atau kamu nyuekin dia. Apakah dia baik-baik aja atau dia malah galau atau dia malah biasa aja? Oke, so find out the answer in this pick a card reading. Oke? Nah, di sini aku sudah menyediakan 3 pile kartu ya, seperti biasa. Reading ini sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama situasi kalian, bergantung juga sama pesannya buat kalian atau enggak, karena ini sifatnya sangat general. Kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box, sudah aku sediakan nomor WA yang bisa kalian hubungi untuk private reading. Oke, so tanpa berlama-lama lagi ya, jadi sudah dipikirkan, ya pikirkan dulu, oke. Pikirkan dulu orang yang kalian tanyakan. Ya, apakah ketika kamu nyuekin dia gitu ya, apa sih yang dia rasakan gitu? Apa yang dia rasakan ketika kamu nyuekin atau mengabaikan dia? Sudah dipikirkan? Kita pilih filenya, ini file 1, ini file 2, dan ini file 3. Sudah? Oke, kita mulai dari file 1. Hai, file 1, sudah dipikirkan orangnya? Oke, sudah dipikirkan orangnya, siapa yang kamu tanyakan gitu ya, apakah apa yang dia rasakan ketika kamu nyuekin dia atau mengabaikan dia, kira-kira apa sih yang dia rasakan gitu ya. Oke, kita buka file 1, apa yang dia rasakan gitu ya ketika kamu cuekin dia. Oke, the first ada kartu Queen of Pentacles, ada kartu Five of Cups, ada kartu Two of Swords, ada kartu Seven of Cups, dan ada kartu Ten of Cups. Oke, kita buka ya. So, apa sih yang dia rasakan gitu ya? Aku langsung tertuju pada kartu Queen of Pentacles. Dan di sampingnya ada kartu Five of Cups. Ya, aku ngerasa dia itu sedih sebenarnya. Ketika kamu cuekin dia, ketika kamu mengabaikan dia, dia tuh merasa sangat sedih. Dia ngerasa kayak ada yang salah nggak ya sama gue gitu. Ada something wrong gitu, nggak ada masalah nggak ya? Ada sesuatu nggak ya gitu. Jadi dia bertanya-tanya nih, kartu Five of Cup, Two of Swords, Seven of Cup, ini semua bisa dibilang kayak dia bertanya-tanya gitu. Dia mikirin apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih penyebabnya. Dia bingung gitu. Aku lihat di sini kartu Two of Swords dan Seven of Cup ini, aku ngerasa dia mostly ya bingung. Kebanyakan dia bingung gitu. Aku ngerasa orang ini tipikal orang yang tidak terlalu peka. Jadi maksudnya dia nggak tahu kalau kamu cuek tuh, dia nggak tahu dan tidak bisa membedakan apakah kamu hanya menguji dia atau kamu memang marah sama dia. Dia tuh nggak bisa ngebedain gitu. Dia kayak yang dia tahu, dia kayak ada salah nggak ya, pokoknya dia takut ada kesalahan yang dia lakukan sehingga kamu nyuekin dia gitu. Itu yang aku lihat di file 1. Dan aku juga ngerasa ketika kamu cuekin dia tuh kayak sometimes dia berpikir positif. Dalam artian mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi fokus sama karir dia, atau dia lagi fokus, dia selalu mikir kayak gitu. Dia selalu mikir bahwa kamu fokus sama karir kamu fokus sama kerjaan kamu, atau kamu fokus sama suatu hal yang sifatnya ya buat diri kamu gitu. Jadi, dan ada kartu Ten of Cups, sometimes dia juga berpikir bahwa kamu mungkin lagi sama keluarga, atau mungkin kamu lagi family time, atau kamu lagi sibuk. Intinya dia selalu berpikir positif di samping dengan sisi sedihnya dia yang ngerasa bingung. Oke, jadi dia tuh bingung, dia pasti ngerasa bingung. Nih pas satu aku ngerasa dia bingung, dia sedih, dia kayak mikir ada salah gak ya gitu. Tapi di satu sisi dia selalu berpikir positif. Jadi kayak orang yang galau tapi selalu berpikir dan menyemangati dirinya kalau oke, mungkin kamu lagi sibuk, mungkin kamu lagi lakuin suatu hal sehingga nggak bisa ngabarin dia atau sehingga nyuekin dia gitu. Dia selalu berpikir positif di samping kesedihan dia itu. Oke, so let's see lagi. Ada kartu Ace of Abundance dan ada kartu Inner Strength. Oke. Nah, aku ngelihat di sini ya. You have great courage and kindness. You might not realize how strong and powerful you are, but there is no problem you can solve. Oke, dia selalu berpikir positif kalau aku lihat di sini.
kartu inner strength ini aku ngerasa kayak dia tahu bahwa kamu tipikal orang yang mungkin karir woman karir, kamu juga fokus sama diri kamu juga independen gitu. Jadi dia mikir kayak oke, mungkin kamu emang lagi butuh waktu sendiri gitu. Dia kayak selalu berpikir positif akan sesuatu hal yang kamu lakukan, dan dia juga mikir kayak ya udah gitu, kalau kamu nyuekin aku bisa apa, aku cuma bisa nunggu gitu yang. Jadi mostly aku lihat juga di grup satu ini tipikal orang yang ketika dia merasakan kamu nyuekin dia atau kamu ngabaikan dia tuh kayak tidak bertindak apa-apa dan cenderung menunggu. Kalau aku lihat di sini cenderung menunggu ya. Jadi kayak nungguin aja ketika sampai kamu datang sendirinya gitu. Jadi dia tidak mengejar, dia juga tidak mencari tahu, dia hanya menebak-nebak kebingungan dia gitu. Jadi yang aku lihat sih kemungkinan orang ini tipikal orang yang malas ribut ya. Jadi malas mungkin kepo. Intinya dia memberikan space khusus buat kamu kalau kamu emang melakukan sesuatu di luar maksudnya di luar batas dia gitu. Jadi kalau aku lihat sih ya orang ini tuh cenderung yang kayak galau tapi nggak nunjukin galaunya kalau aku lihat ya. Kayak ada kartu Ace of Abundance. Aku ngeliat di sini dia selalu mikir kalau kamu fokus di karir kamu atau kamu fokus sama kerjaan kamu. Intinya hal-hal yang sifatnya sifatnya tuh kayak mengejar sesuatu ya, mungkin karir, terus juga bisa menyelesaikan sesuatu atau mungkin ngerjain tugas atau apapun itu yang bisa dibilang dia selalu berpikir positif gitu, karena dia tahu bahwa kamu adalah tipikal orang yang fokus akan apa yang ingin kamu capai gitu. Jadi dia positive thinking banget gitu, tapi ya sebenarnya dia galau cuman berkedok positive thinking gitu ya. The next card ada kartu Cancer, I feel, dan kartu third house message. Jadi bisa aja dia zodiaknya itu adalah zodiak water sign, jadi Scorpio, Cancer, or Pisces. Kenapa? Karena aku ngerasa dia lebih ke kayak mendem dibandingkan marah atau dia meluap-luap itu atau action. Aku ngerasa dia cuman lebih cenderung kayak galau, kayak nyimpen sendiri gitu. Dia yang kayak dia tuh kayak nggak meledak atau marah gitu ketika kamu nyuekin dia. Jadi lebih ke kayak menyimpan kesedihannya sendiri ya. Aku ngeliat di sini apa yang dia rasakan adalah dimana dia itu kayak ngerasa secara emosional tuh ngerasa kayak galau, dia ngerasa kayak perubahan mood dia tuh bener-bener hancur banget. Intinya sangat emosional banget dari segi perasaan tuh. Dia ngerasa kayak mungkin menyalahkan dirinya sendiri atau mungkin ada kayak ngerasa bertanya-tanya. Intinya lebih ke emosional gitu. Jadi emotional feeling dia tuh kayak kayak rumit banget, kayak sedih gitu. Jadi karena dipengaruhi oleh kayak dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, jadi lebih cenderung mendem gitu ya. Jadi itu yang bikin dia ngerasa kayak emotional feelingnya tuh agak-agak agak-agak terganggu gitu, agak rumit gitu ya. Ada kartu third house messages. Aku ngerasa dimana kemungkinan besar dia kayak leave you message, kayak mungkin dia chat kamu, dia nunggu balasan chat kamu, atau dia mungkin DM kamu. Intinya dia mencoba buat tetap keep in touch, tetap reach out kamu, tetap kayak ngechat kamu gitu. Cuman dia tidak memaksakan kamu harus balas segera, dia kayak nungguin gitu. Jadi tipikal orang yang nunggu kalau aku lihat ya. Dia lebih ke menunggu gitu. Dan mungkin ketika kamu kembali, dia adalah orang yang mungkin bisa aja dia ngambek atau mungkin dia aja jadi diam gitu. Jadi kayak lebih agak beda gitu bisa jadi, karena aku ngerasa energi ini orang yang tidak menunjukkan kemarahannya atau dia sebel sama kamu tuh di luar, tapi dia lebih kayak memanipulasi emosinya gitu, seolah dia baik-baik aja padahal dia nggak baik-baik aja gitu. Dan third house messages ini aku ngerasa lebih kayak message ini lebih ke kayak dimana dia tetap akan kontak kamu, cuma dia tidak memaksakan atau seolah kayak mungkin balasnya cuek, atau mungkin dia akan balas, dia akan cenderung kayak memberikan feedback yang memang kelihatan dia lagi nggak baik-baik aja, tapi dia selalu bilang dia okay, I'm fine gitu, tapi ya itu dia sebenarnya nggak baik-baik aja. Jadi itu yang untuk grup 1. Jadi emang tipikal yang dimana dia ngerasa galau, cuman dia selalu berpositive thinking. Tapi ketika kamu balik ke dia gitu ya, ketika kamu sudah berhenti mengabaikan dia, nyuekin dia bakalan kayak seolah baik-baik aja, tapi agak sedikit beda gitu, karena dia ngerasa dia tuh kayak punya pikirannya sendiri yang dimana dia bikin suasana hati dia tuh jadi galau gitu. Jadi dia kayak ya mungkin jawabnya singkat-singkat, cuek gitu ya. Jadi itu. Oke, itu file 1. Thank you for watching. Kita lanjut ke file selanjutnya. Bye.
Hai pile 2, sudah dipikirkan? Sudah dipikirkan orang yang ingin kalian tanyakan apa yang dia rasakan. Oke, apa yang dia rasakan ketika kamu mengabaikan atau nyuekin dia. Oke, kita lihat ya, apa sih yang dia rasain gitu. Apa sih yang doi rasakan? Kartu pertama ada kartu Five of Pentacles, ada kartu The Emperor, ada kartu Four of Cups, ada kartu Two of Pentacles, dan ada kartu King of Cups. Oke, pile 2 ya. Apa sih yang dia rasakan ketika kamu nyuekin atau ngabaikan dia? Oke. The Emperor ya. Aku langsung fokus di The Emperor. Aku ngerasa dia tipikal orang yang bisa dibilang sangat mudah marah ketika kamu nggak ngabarin atau kamu nyuekin dia. Dia cepet banget kesel dan itu dia tunjukkan gitu. Kalau kalian nonton pile 1 ini sedikit beda gitu. Karena pile 1 tuh cenderung mendem ya. Kalau pile ini tuh lebih yang dia tuh bakalan nunjukin banget dia kesel. Dia nunjukin banget dia kesel, dia bisa aja marah-marah gitu. Karena menurut dia gitu ya, aku ngerasa dia inilah tipikal orang yang sangat suka diprioritaskan. Ketika kamu tidak memprioritaskan dia, dia tuh sangat marah, dia tuh kesel banget gitu. Dia tuh sangat suka orangnya tuh diprioritaskan. Apa-apa kamu ngabarin, apa-apa kamu ngasih tahu dia gitu. Jadi dia emang tipikal orang yang sangat suka diprioritaskan. Ya, jadi kalau kamu nyuekin dia atau mengabaikan dia tuh dia super kesel banget gitu. Oke. Kalau ini gebetan kamu, maka ini berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kamu nyuekin dia tuh bakal kayak makin kesel dan mungkin makin mundur gitu. Karena dia nggak suka orang tuh tidak memuja dia, tidak bukan memuja ya, tidak memprioritaskan dia gitu. Dia tidak suka situasi seperti itu. Jadi kalau kamu emang cenderung menginginkan orang ini, kesannya kamu masih gebetan, masih PDKT, maka kamu harus menghindari yang namanya nyuekin dia gitu. Kenapa? Karena ya itu, dia adalah tipikal orang yang sangat suka diprioritaskan. Tapi ketika kamu nyuekin dia, satu, dia bakalan marah, dia bakalan kesal, dan mungkin bakalan kayak frontal banget bilang gak suka, atau mungkin kayak nunjukin dia nggak senang gitu. Dan satu sisi lagi aku ngerasa dia bakalan yang sedih banget, dia bakal kesal banget karena ego dia atau pride-nya dia itu turun, dia bakal sedih, dia bakal kesal. Dan satu sisi ketika kamu balik, dia bakalan cuekin kamu balik gitu. Dia bakal cuekin kamu balik ketika kamu balik, ketika kamu udah gak nyuekin dia lagi, dia bakal cuekin kamu lagi. Jadi kayak ibaratnya dia bakal balas gitu, apa yang kamu lakukan ke dia, dia bakalan balas tuh. Ada kartu Two of Pentacles di sini dan kartu King of Cups. Aku ngerasa secara emosional orang ini tuh adalah orang yang bisa dibilang dia udah tahu apa yang dia mau. Jadi ketika dia merasa oke, aku bakal cuekin kamu, dia bakal terus nyuekin kamu gitu. Jadi orangnya sudah, pendiriannya sudah teguh gitu. Dia sudah aware dengan perasaan dia gitu. Ketika dia merasa kesel, otomatis dia tahu konsekuensinya, dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi dia udah tahu gitu konsekuensinya. Ketika dia nyuekin kamu balik, kamu mungkin aja bisa pergi atau mungkin kamu juga ikutan kesel, dia udah paham gitu. Jadi ya itu, dia udah memahami konsekuensi itu, dia sudah bisa kayak aware dengan emosi yang bisa terjadi gitu. Kartu Two of Pentacles ini aku lebih ngerasa respon dia adalah cenderung kayak membanding-bandingkan. Ya aku lihat membanding-bandingkan, misalnya, loh kamu juga cuekin aku, itu kan hak aku juga nyuekin kamu gitu. Jadi dia bakal membanding-bandingkan dan cenderung kayak kayak apa ya, nggak suka gitu, nggak suka ketika dia tidak diprioritaskan, intinya seperti itu. Oke, the next card, apa yang akan dia lakukan ketika dia atau ketika kamu mengabaikan dia. Ada kartu Messenger of Action dan ada kartu Healer of Action. Dua-duanya kartu action, jadi dia bakalan ngubungin kamu ya, dia bakal ngubungin kamu, dia mungkin bakal kayak ngapain sih kamu bla bla, mungkin dia bakal nge-spam kamu dengan telepon, dengan miss call, dengan chat gitu, karena dia nggak suka kamu cuekin, dia nggak suka dia tidak diprioritaskan, intinya gitu ya. Oke, dan kartu Messenger of Action ini aku langsung ngerasa kayak dia tuh sangat ingin diperhatikan. Jadi orang ini tuh sangat haus akan perhatian. Dia sangat ingin diperhatikan. Ketika dia tidak diperhatikan, dia akan ngerasa kayak kesel, dia bakal nggak suka gitu. Dia bakal ngerasa kayak kayak diabaikan, dan dia kayak bakalan apa ya, bakalan marah gitu. Dia bakal marah, dia bakal kayak, kalau lo nggak prioritasin gue sih bla 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 gitu. Dia bakal marah gitu, dia bakal banyak ngomong lah, intinya bawel gitu. Keselnya dia tuh bakal kelihatan banget.
Jadi dia sangat ingin mendapat perhatian. Dia sangat ingin perhatian, sekecil apapun dia sangat ingin perhatian. Oke. Nah, kartu Healer of Affection ini adalah dimana dia kayak apa yang akan dilakukan adalah dia menghealing hatinya sendiri gitu ya. Dia ngerasa sepi, dia ngerasa sedih, dia ngerasa kesel. Dia akan healing hatinya sendiri dengan cara itu dia bakal kayak nyuekin kamu balik. Intinya gimana caranya biar dia puas gitu. Itu yang aku lihat. Jadi dia melakukan sesuatu agar dia merasa puas gitu. Oke, itu yang aku lihat. Jadi tipikal orang yang emang sangat agresif, sangat mudah meledak, mudah marah, mudah kesel, dan tipikal yang balas dendam gitu. Jadi ketika kamu nyuekin dia bakal berusaha juga nyuekin kamu di kemudian hari, atau mungkin di saat itu juga dia bakal cuekin kamu. Ketika kamu balik dia bakal oke, lo bakal gue cuekin nih gitu. Ya. Oke, the next ada kartu Mars. Seperti energi Mars ya. Mars itu sangat kompetitif sekali. Ya, sangat kompetitif, sangat agresif, ambisius, dan sangat ingin diprioritaskan karena Mars ini juga lambang Aries. Jadi dia rule Aries. Jadi Aries itu adalah tipikal orang yang memang hot temper, jadi cepet banget marah, cepet banget emosi gitu. Kayak bisa dibilang aku ngerasain ini mungkin zodiak si dia ini adalah zodiak fire sign, jadi Aries, Leo, atau Sagittarius gitu. Tapi bisa juga zodiak yang lain ya, bisa earth sign juga seperti Taurus, Virgo, atau Capricorn. Tapi aku lebih ngeliat ini lebih ke fire sign ya, Aries, Leo, atau Sagittarius. Nah, aku ngeliat dia ini tuh bakalan yang kayak bener-bener kompetitif banget gitu. Ketika kamu melakukan A, dia bakal A++ gitu. Dia ketika kamu lakukan satu hal, dia bakal lakuin dua hal sekaligus. Jadi ya tipikal orang yang balas dendam gitu. Dia nggak suka dipermainkan gitu ya. Dia nggak suka dipermainkan, dia nggak suka dicuekin. Oke, the next. Tapi ketika dia nyuekin, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tipikal orang yang egois ya. Oke, ada kartu Seven House Partner. Jadi dia itu tipikal orang yang bisa dibilang ketika dia udah serius ya, ketika dia udah merasa serius sama kamu, dia tuh bakalan yang kayak posesif banget kalau aku ngeliat ya. Tipikal cowok atau cewek yang memang posesif. Jadi gak bisa kamu gak ngabarin dia, gak bisa kamu nyuekin dia, karena dia bakalan yang kayak pokoknya meledak lah gitu. Dia bakal emosi karena dia merasa kamu sudah bagian dari dia gitu. Seven House Partner, dia udah merasa kamu partner hidup dia gitu. Dia ngerasa kamu adalah bagian dari dia, tanggung jawab dia, dan dia nggak bisa ngelepas kamu gitu aja, dan nggak bisa juga kamu nyuekin dia gitu aja, karena dia ngerasa kayak kamu kayak mengabaikan dia, dan dia otomatis merasa terabaikan, dan jadinya dia bakal kesel banget, di hot temper, cepat marah, emosi, dan malah bikin hubungan kalian jadi nggak baik gitu. Jadi orang ini di PL2 ini tipikal orang yang harus diprioritaskan gitu, harus dikabarin gitu, mungkin tipikal yang posesif juga. Oke, itu untuk grup 2. Thank you for watching. Kita lanjut selanjutnya ke grup 3. Bye. Hola, PL3. Sudah dipikirkan orangnya siapa yang akan kalian tanyakan ya? Bagaimana sikap atau perasaan dia ketika kamu mengabaikan atau nyuekin dia. Oke, let's start. Pile 3. Kita buka ya. Apa yang akan dia rasakan? Ada kartu Four of Pentacles, ada kartu The Hierophant, ada kartu Knight of Swords, Knight of Cups, dan kartu Three of Pentacles. Apa yang dia rasakan ketika kamu nyuekin dia? Oke. Pile 3. Oke. Aku ngelihat ketika kamu mengabaikan atau nyuekin dia, aku lihat dia cenderung kayak tenang. Dalam artian dia tuh nggak sedih juga enggak, marah juga enggak gitu. Dia lebih ke kayak tenang gitu. Dia ngerasa kayak oke, mungkin lagi sibuk. Intinya tetap ada positive thinkingnya nih yang PL3 ini. Tapi dia cenderung kayak biasa aja gitu. Atau mungkin kamu adalah tipikal orang yang cuek ya, jadi dia ngerasa terbiasa dengan kamu gitu, dengan sikap kamu. Jadi kayak ya udah biarin aja, nanti juga balik gitu. Jadi aku ngerasa dia tipikal orang yang sangat santai sekali. Dia kayak oke, ya udah gitu, ya udah gue udah paham gitu, gue udah paham taktik lo bakal nyokin gue bla bla bla. Dia tuh udah paham gitu, dan dia ngerasa kayak ya itu nggak masalah buat dia.
itu nggak masalah buat dia. Kartu udah harapan ini dia malah ngerasa kayak mencoba untuk menenangkan diri ya, mencari kesenangan gitu, intinya yang gimana bikin dia ngerasa happy gitu. Dan kartu Knight of Cup dan kartu Three of Pentacles ini aku juga ngeliat kayak dia malah cenderung kayak nyari kesenangan lain, misalnya main game, atau dia keluar, atau dia sibuk kerja, hangout sama teman-temannya gitu. Intinya dia tidak apa ya, tidak galau, tidak sedih, tidak merasa ada yang hilang gitu. Dia ngerasa kayak fine aja gitu. Dia tidak merasa keberatan ketika kamu mengabaikan dia sesaat atau nyuekin dia. Oke, kartu Knight of Swords ini juga menandakan dimana orang ini gitu ya. Aku lihat kayak dia cenderung kayak apa ya? Dia mungkin bakal kontak kamu. Kalau aku lihat nih, dia bakal kontak kamu yang kayak mungkin nanya, lo sibuk ya atau apa gitu. Yang kayak mastiin bahwa kamu lagi ngapain gitu ketika sampai kamu ngabaikan dia. Tapi ketika kamu tidak merespon pun dia kayak biasa aja gitu, dia kayak nggak keberatan gitu. Jadi aku lihat tipikal Paltigena tipikal yang cuek juga. Jadi ya lo cuek, gue juga cuek gitu. Dia nggak terlalu mikirin terlalu berat dan menjadi beban gitu ketika kamu cuekin dia. Jadi orang yang lebih kesantai nih Pile 3. Oke, the next card ada kartu Five of Touch. Ada kartu Celebration. Oke. Celebration, dia malah merayakan gitu ya. Oke, ketika kamu nyuekin dia ya, ketika kamu nyuekin dia, mengabaikan dia gitu, dia merasa ya udah gitu. Dia merasa ya udah, mungkin kamu emang lagi butuh waktu sendiri, atau mungkin kamu emang lagi nggak pengen ngobrol. Dia kayak santai aja dan menjadikan itu sebuah selebrasi. Selebrasi ini dalam artian bukan dia happy, tapi lebih ke kayak ya udah gitu, ya udah gitu, kayak dia juga mencari kesenangan lain gitu. Kalau lo cuek ya gue juga bisa punya banyak waktu untuk ngurusin hal lain gitu. Dia kayak positif mind banget gitu. Mind dia tuh sangat positif dan nggak mikirin yang terlalu ribet. Orang ini nggak suka ribet nih. Pal 3 nih kayak nggak suka ribet, nggak suka apa ya, kayak gak suka keributan gitu. Jadi dia lebih ke let it flow, santai. Mungkin kamu yang mau bikin dia jadi ngejar-ngejar kamu tuh nggak bakal mempan ketika kamu cuekin dia gitu, karena semakin kamu cuek ya dia juga cuek gitu, karena dia nggak peduli gitu, dia nggak terlalu ya itu hak kamu untuk cuek gitu. Dia tipe orang kayak gitu, jadi ya udah kamu cuek ya nggak apa-apa gitu ya, jadi kayak biasa aja buat dia. Oke, dia kartu Five of Touch, the path you were on seem like oke. Aku dapat pesan dari kartu ini. Kalau kamu fasenya gebetan ya, fase PDKT gitu, ketika kamu nyuekin dia ya untuk ngetes ombak gitu ya, ngetes perasaan dia, aku ngelihat itu adalah hal yang mungkin bisa dibilang malah bikin dia jadi kabur, malah bikin dia jadi mundur. Kenapa? Karena semakin ini loh, semakin kamu cuek, dia juga cuek, otomatis dia merasa tidak ada ketertarikan gitu. Dia ngerasa kayak oke, gue sama-sama cuek, iya nggak ada kamu biasa aja gitu. Jadi kamu dalam masalah ketika kamu nyuekin orang ini sebenarnya gitu, karena dia juga diam-diam aja, dia tidak merasa khawatir, dia tidak merasa sedih gitu. Jadi ini perlu di apa ya, kayak kalau kamu ngetes ombak ini bukan hal yang baik ya untuk Pal 3 gitu, karena ya dia bakal ikutan cuek gitu ya, buat apa jadinya kan kamu nyuekin dia ya, otomatis kamu nyari dia lagi gitu, karena dia tidak ada usaha untuk nyari kamu gitu ketika kamu nyuekin dia. Karena ini aku ngelihat ketika melakukan itu, maka itu adalah hal yang dimana dia bikin dia jadi berubah pikiran ya, jadi dia nggak bakal deketin kamu atau intens sama kamu. Kalau ini kasusnya PDKT ya, maksudnya masih pendekatan gitu, dia bisa aja ghosting lah gitu, dia yang ngilang gitu. Kalau kamu cuek, dia yang ngilang ya. Oke, the next card ada kartu Jupiter, Abundance, dan kartu Gemini, I think. Oke. Aku ngelihat orang ini adalah tipikal orang yang lebih kecenderung keuntungan gitu. Jadi kalau merasa hubungannya tidak menguntungkan ya, dia kayak biasa aja gitu, dia kayak tidak terlalu mempedulikan itu gitu ya, karena Jupiter Abundance ini bisa juga dibilang kebebasan gitu. Jadi aku bisa lihat mungkin zodiaknya Sagittarius, zodiaknya bisa juga zodiaknya Aries, Leo, atau juga bisa Gemini gitu ya, Aquarius gitu, aku bisa lihat seperti itu.
Jadi tipikal orang yang suka kebebasan sebenarnya. Ketika kamu memberikan kebebasan ke dia dengan kamu cuek atau mengabaikan dia, itu menjadi keuntungan buat dia gitu. Itu yang aku tangkap. Jadi kayak dia tidak terlalu memikirkan itu gitu. Nah, kartu Gemini, ya Gemini ini adalah sosok orang yang kebanyakan gitu ya. Kebanyakan tipikal orang yang social butterfly, jadi banyak temen ya. Three of Pentacles ini selebrasi juga menandakan bahwa dia akan merasa baik-baik aja, tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa terpuruk ketika kamu mengabaikan dia. Dia malah merasa dia punya banyak waktu untuk bersama teman-teman dia gitu. Jadi kayak tidak menjadi masalah ketika kamu mengabaikan dia. Itu. Ya, jadi ya dia biasa aja nih. Kalau grup 3 aku lihat kayak santai banget. Nikmati hidup ya ketika kamu nyuekin dia. Oke, itu untuk reading kali ini. Don't forget to subscribe, comment, and like. Oke, kalau kalian memang mau private reading, kalian bisa cek description box ya, udah ada WA yang bisa kalian kontak. Oke, itu aja reading kali ini. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye!